Apa sih bedanya jualan pakaian biasa kemudian dengan branded? Nah, di sini kamu harus bisa memahaminya. Jadi, ketika kita menjual pakaian yang tidak disebutkan branded, kemudian kita sebutkan ada brandednya. Disinilah yang memisahkan diri antara banyaknya market, ya, kemudian menjadi lebih spesifik. Ya, ketika pencinta branded, nah otomatis dia paham, oh ini barangnya branded, dan juga dari sisi behavior consumernya itu akan lebih ya paham dengan ataupun lebih mudah transaksi kita dengan pakaian branded. Nah, pada dasarnya ketika saya menjual branded tidak branded, ini adalah sebuah positioning ya. Sebuah positioning apa? Ketika saya jualan pakaian yang disebut dengan branded, otomatis ya orang sudah terkenal dengan brand-brand tersebut, baik di dunia ataupun di Indonesia gitu kan. Kemudian dari sisi trust-nya orang jauh lebih tinggi, dan juga untuk memudahkan komunikasi dengan customer gitu kan. Kemudian tidak banyak lagi bertanya dia ketika tidak menjual brand yang tidak recommended ataupun yang bukan branded, otomatis pertanyaannya banyak. Rasa percaya dari customer juga akan lebih berkurang gitu kan. Karena pasti banyak yang tanyakan. Pertama keraguannya, oh ini barang bagus apa enggak, kemudian dari brand apa sih nggak terkenal, kemudian penjualnya bener amanah apa enggak, kan gitu ya. Dari situ kita harus bisa meminimalisir pertanyaan-pertanyaan seperti itu, alias keraguan dari customer itu harus kita minimalisir. Maka dari situ kami yang lakukan saat ini adalah selalu memberikan kepercayaan kepada customer dengan memberikan garansi ketika barang ini tidak sesuai dengan harapan ataupun reject apa sebagainya, maka itu bebas diretur, gitu ya. Kemudian yang saya lakukan adalah ketika saya berbicara branded adalah untuk mempermudah ya saya ditemukan oleh pecinta-pecinta branded. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya juga harus bisa memahami permintaan-permintaan customer itu apa sih permintaannya, bahannya apa sebagainya, dan juga brand-brand yang minta, dan itulah yang saya sediakan. Nah, maka dari Depok Body Stock Lot sendiri yang sudah mensuplai barang dari Depok ini ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan dari luar negeri juga datang ke Indonesia, bahkan barang kita kirim juga. Disitulah kita memberikan positioning yang tepat, kemudian produknya yang memang berkualitas, dan juga bahasa marketing yang tepat sehingga customer ini merasa lebih puas. Inilah rahasia 12 tahun Depok Body Stock Lot yang saya akomodir, yang saya dirikan semenjak 2011 yang lalu. Ketika kamu ingin memulai usaha pakaian brand, di sini sudah terjawab ya. Apa bedanya pakaian biasa ataupun non-branded dengan pakaian branded? Kenapa harus sudah branded? Nah, sebenarnya dari sisi marketnya lebih spesifik, dan juga dari transaksinya di online itu lebih mudah. Ya, ketika berbicara berperang harga, ya kita akan lebih unggul ketika perang harga, yaitu dengan kualitasnya yang branded, dengan standar bahan sisa ekspor. Seperti itu ya. Di Depok Body Stock Lot juga menyediakan paket-paket usaha, seperti paket untuk pemula tuh ada yang 1.195.000 yaitu 50 piece. Kemudian juga hanya dengan modal 2 juta sudah mendapatkan 100 pieces gitu. Terus paket bebas pilih untuk anak dan dewasa juga kami sediakan paket 2,5 juta dengan harga grosir. Kalau untuk mendapatkan harga lebih mudah daripada harga grosir, ada harga partai. Itu kamu cukup membeli dengan hanya 5 juta saja, kamu bebas pilih menentukan paket anak-anak, dewasa, ataupun pakaian anak-anak aja, ataupun mau pakaian dewasa semua bisa. Dan juga kami berikan paket tercuan, yaitu dengan hanya 20 juta aja sudah mendapatkan 1000 piece. 1000 piece ini semuanya pakaian anak-anak dengan harga hanya 20.000 saja. Kemudian kamu bisa jual dengan harga pakaian anak ini rata-rata 35.000, maka keuntungannya 75%. 75% kamu mendapatkan keuntungan dari 1 pieces. Ini investasi yang luar biasa. Ini sebuah bisnis yang sangat mudah dilakukan. Karena apa? Pakaian brand ini mudah dilakukan. Kamu di rumah bisa jualan, kemudian juga melalui toko offline ataupun toko online. Yang kedua adalah barang branded ini atau pakaian brand ini tidak mudah
basi gitu kan. Dan juga selalu barang branded ini dicari-cari orang, walaupun sudah keluaran tahun lalu tapi tidak banyak beredar di pasaran. Dan juga tentunya ketika orang memakai brand ini, kepercayaan diri orang lebih tinggi. Dan juga dari segi keuntungan otomatis menjadi profitable banget gitu kan. Dan ini bisnis untuk long term. Baik, demikian mengenai pembicaraan jualan pakaian brand ataupun non branded yang banyak pertanyaan sebelumnya. Kali ini sudah saya jawab. Semoga kamu mendapatkan insight-insight ini. Dan untuk kamu yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Ataupun yang bertanya silahkan di kolom komentar bertanya aja. Nanti akan saya buatin konten-konten terbarunya, video-video terbarunya untuk kamu tentunya. Demikian, saya Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.